Di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh Medan, pemandangan ganjil itu muncul berulang. Bukan spanduk politik, bukan baliho pejabat, melainkan potongan kain putih yang dikibarkan seadanya di tepi jalan, di depan rumah, di atas pagar darurat. Bendera putih. Ia bukan tanda damai, juga bukan simbol serah diri kepada alam. Bendera putih itu dikibarkan sebagai penanda kelelahan. Warga menyerah menghadapi banjir yang tak kunjung surut dan bantuan yang tak kunjung tiba. Di banyak tempat, kain putih itu menjadi bahasa paling sederhana untuk mengatakan satu hal: negara terasa jauh. Banjir yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera bukan peristiwa tiba-tiba. Ia datang sebagai akumulasi panjang dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan bertahun-tahun. Hutan-hutan di hulu menyusut, kayu gelondongan keluar dari kawasan tangkapan air. Sungai kehilangan daya tampungnya. Warga di hilir sesungguhnya sudah lama memberi peringatan. Mereka melihat perubahan arus sungai, pendangkalan, dan air yang semakin cepat meluap setiap musim hujan. Namun peringatan itu jarang menjadi dasar kebijakan. Bahkan ketika potongan kayu besar tampak hanyut bersama banjir, masih terdengar pernyataan aparat yang menolak mengakui adanya penggundulan hutan. Seolah banjir ini sepenuhnya takdir alam, bukan juga akibat dari pilihan-pilihan kebijakan yang keliru. Ketika banjir akhirnya datang, persoalan berikutnya muncul. Lambatnya penanganan. 3 pekan sejak air merendam Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga Hock Semawe, bantuan masih terasa terbatas. Di banyak desa, warga mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka membangun dapur umum mandiri, saling berbagi beras yang tersisa, dan mengatur giliran memasak. Namun persediaan kian menipis. Anak-anak mulai mengalami kelaparan. Lansia kelelahan, obat-obatan sulit diperoleh. Bahtiar, warga Aluanibong, Peureulak, Aceh Timur, mengungkapkannya tanpa dramatik. Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi, ujarnya. Di titik inilah bendera putih mulai dikibarkan. Bukan sebagai upaya menarik simpati, melainkan sebagai isyarat bahwa daya tahan warga telah habis. Di tengah situasi itu, kunjungan pejabat tetap berlangsung. Rombongan datang, kamera merekam, pernyataan disampaikan. Namun setelah iring-iringan pergi, kondisi nyaris tak berubah. Air masih menggenang. Logistik tetap kurang. Warga kembali mengandalkan diri sendiri. Status bencana nasional tak kunjung ditetapkan. Tanpa status itu, penanganan berskala besar tersendat. Koordinasi pusat daerah berjalan lambat. Dan daerah terdampak seperti dibiarkan menanggung beban sendiri. Ironi lain muncul ketika solidaritas masyarakat sipil bergerak. Relawan dan warga biasa berupaya membantu korban banjir. Namun, alih-alih mendapat dukungan, muncul nyinyiran dari oknum anggota DPR. Bantuan rakyat dipelintir menjadi isu politik, padahal di lapangan yang menyelamatkan nyawa bukan perdebatan, melainkan beras, air bersih, dan obat-obatan. Pemerintah pusat juga memilih menutup opsi bantuan internasional. Alasannya beragam: kedaulatan, prosedur, dan mekanisme. Namun bagi warga yang kelaparan, pertanyaannya jauh lebih sederhana. Siapa yang dilindungi ketika bantuan ditolak, sementara kebutuhan dasar belum terpenuhi? Dalam kondisi darurat, bantuan asing bukan soal harga diri negara, melainkan soal keselamatan warga. Tekanan dari masyarakat pun meningkat. Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, gelombang aksi sipil akan turun ke jalan pada 16 Desember tahun 2025. Aksi itu direncanakan berlangsung serentak di Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Hock Semawe, dan kabupaten-kabupaten lain di Aceh. Tuntutan mereka lugas: penetapan status bencana nasional, tambahan logistik dan tenaga medis, pengiriman alat berat ke wilayah terisolasi, pendataan kerusakan secara menyeluruh, serta jaminan pemulihan ekonomi bagi masyarakat kecil yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan. Bendera putih yang berkibar di Aceh hari-hari ini bukan simbol kelemahan rakyat. Ia justru menjadi alarm keras bagi negara. Sebab ketika warga sampai pada titik menyerah, yang dipertaruhkan bukan lagi citra pemerintah, melainkan nyawa manusia. Banjir ini belum usai. Dan seperti semua krisis besar, ia kelak akan dicatat. Siapa yang hadir dan siapa yang memilih absen.